Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2451 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 53. Di bawah perikop, Yesus membawa pemisahan. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bedah firman Tuhan ini, supaya kita diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Perhatikan ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Haleluya. Saudara, api di sini bisa berarti Roh Kudus yang dicurahkan pada orang percaya. Saudara, kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 di mana hari Pentakosta mereka melihat ada lidah-lidah api yang memenuhi setiap orang percaya pada saat itu sehingga semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Itu pengertian api Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, api di sini bisa berarti pemurnian atau pembersihan dari Tuhan untuk setiap pribadi orang-orang percaya. Amin. Saudara, saya percaya api di sini bicara pekerjaan Roh Kudus yang beracara pada setiap orang percaya, ya, gereja Tuhan, saudara dan saya. Amin. Saudara, biarlah api Kristus itu terus menyala dalam hidup kita, sehingga kita terus bersemangat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, saya percaya seseorang yang sudah menerima Yesus, maka terang Kristus itu akan terus menyala di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara, saya ingat sekali, waktu saya pertama kali bertobat, saudara, yang saya takutkan adalah kehilangan teman. Rasa takut kehilangan teman itu yang iblis taruh dalam pikiran orang-orang yang baru bertobat. Karena orang kalau sudah hidup dalam pertobatan, pasti dia tidak akan lagi buat dosa. Pasti dia akan stop main judi, stop minum mabuk, stop berzina, stop melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan satu persatu akan meninggalkan kita, menjauh dari kita. Dan itu yang membuat orang-orang yang baru bertobat merasa
takut kehilangan teman, dan mereka akhirnya kembali kepada kehidupan dosa karena takut sendiri, takut kehilangan teman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam Tuhan, terang Tuhan itu akan terus menyala dalam kehidupan kita. Sehingga kita menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Amin. Saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu Saudara yang baru bertobat. Saudara jangan takut kehilangan teman. Amin. Saudara harus berdampak memperlihatkan terang Kristus itu kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara, ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan, sebenarnya mereka itu mau bertobat. Cuma ada ketakutan dalam diri mereka. Nanti ditinggal oleh teman-teman mereka. Kalau sudah bertobat berarti sudah nggak main judi lagi, sudah nggak pakai narkoba, sudah nggak bisnis yang hitam-hitam ditinggalkan dan sebagainya. Saudara, yang sudah ada terang itu, saudara harus merangkul mereka. Saudara harus memenangkan mereka. Supaya mereka tidak sendirian. Saudara juga nggak sendirian karena saudara memenangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Haleluya. Tetap menyala saudara. Jangan matikan api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dengan kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, memang kita setelah kita bertobat ya, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya pasti dia akan terus menyala. Walaupun dia sendirian. Walaupun dia mungkin ditinggalkan oleh keluarganya, oleh saudaranya, temannya. Tapi dia terus menyala di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, hidupnya akan berdampak, hidupnya akan jadi berkat dimanapun dia berada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju lagi di ayat 50. Perhatikan. Aku harus menerima baptisan dan betapa kesusahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dalam konteks firman Tuhan ini, di pasal 12 ini, Tuhan Yesus sudah dibaptis di pasal 3. Saudara bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Tuhan Yesus sudah dibaptis. Maksud baptisan yang Tuhan Yesus katakan di sini, aku harus menerima baptisan dan betapa kesusahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalau kita melihat, ini adalah bentuk daripada ungkapan kegalauan hati Yesus sebelum menerima baptisan. Ini bukan bicara baptisan hurufiah yang dilaksanakan kita masuk ke dalam air, saudara. Bukan baptisan seperti itu, tetapi lebih daripada makna dari baptisan itu. Saudara, baptisan itu kan kalau kita lihat orang yang masuk ke dalam air itu artinya dia masuk ke dalam air itu sama seperti dia memposisikan dia mati di dalam Kristus Yesus. Dia masuk semua tubuhnya masuk ke dalam air itu artinya dia mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mati, demikian juga kita. Di saat kita keluar dari air, itu maknanya kita bangkit sama seperti Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Setelah Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu apa? Terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Haleluya. Jadi ketika kita menerima baptisan itu, ada deklarasi surga. Ada pengakuan surga bahwa saudara dan saya yang sudah menerima baptisan itu adalah anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah makna di mana Tuhan Yesus harus mati.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, makna baptisan tadi itu kan ketika kita masuk ke dalam air, kita mati di dalam Kristus Yesus, sama seperti Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, bicara tentang kematiannya. Saudara dengar ini baik-baik. Pesan firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara itu mematikan manusia lama saudara. Saudara harus menguburkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saudara yang mendatangkan dosa. Saudara harus matikan itu. Itu yang Tuhan Yesus mau maksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus mati untuk kita. Dan Tuhan mau kita juga harus mematikan, menanggalkan, menguburkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, manusia lama kita yang hidup dalam dosa. Kita harus matikan itu semua dan kita harus kubur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Kita maju di ayat 51 sampai ayat 53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bapak Ibu Saudara, apa maksud firman Tuhan ini? Yang berkata bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Apa artinya terjadi pertentangan? Tuhan Yesus akan memisahkan orang-orang yang hidup benar. Amin. Yang hidup dalam kebenaran. Sehingga orang-orang yang gak benar ini memusuhi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saya kasih contoh, taruhlah satu rumah. Satu rumah itu saudara taruhlah 5 orang. 2 orang yang menangkap pesan firman Tuhan dan mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara yang 3 ini menjadi risih. Betul? Sehingga yang menangkap pesan Tuhan yang benar dan melakukan kehendak Tuhan, mereka itu hidup lurus, saudara. Hidup dalam kebenaran. Yang gak benar ini, walaupun mereka sudah Kristen, mereka gak suka dengan 2 orang ini. Saudara, itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Akan terjadi pertentangan. Saya berdoa buat saudara, di tengah keluarga saudara tidak ada pertentangan itu karena semua mengenal Yesus secara benar dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga tidak ada pertentangan. Coba saudara perhatikan. Di dalam rumah tangga ini pasti ada pertentangan, saudara. Betul? Saudara, ada orang yang mengenal Tuhan, yang ekstrim, ada yang biasa-biasa saja, itu bisa jadi masalah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengikut Tuhan itu memang harus rela menderita. Amin. Tuhan Yesus tidak menjanjikan orang yang ikut Tuhan sejahtera, orang yang ikut Tuhan sukses, kaya. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus pikul salib. Artinya, kita harus rela menderita. Kita harus rela menderita di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Di mana kita ditentang karena kita belajar kebenaran. Saudara, akan terjadi. Tapi saya berdoa buat saudara sekalian, supaya saudara hidup benar dalam firman Tuhan. Amin. Sehingga satu dengan yang lain rukun, damai, kompak, dan diberkati Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan memisahkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, dan orang yang hanya mengaku percaya di mulut saja, di bibir saja, tapi hidupnya nggak benar. Tuhan akan pisahkan itu. Dengar ini baik-baik. Dalam pertentangan itu, saudara yang hidup benar akan dikucilkan, akan dimusuhi, akan dijauhi,
akan difitnah, dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi tetaplah setia pada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Karena kalau kita mati dalam kebenaran, saudara, surga itu sudah menjadi bagian kita. Sudah pasti. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Saudara mau cari damai di bumi, akhirnya saudara kompromi dengan dosa. Dan firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Saudara hanya mau cari kenyamanan di bumi, tetapi ujungnya saudara menuju pada maut. Bapak Ibu saudara mengikut Tuhan itu memang harus pikul salib, harus rela menderita. Saudara akan dikucilkan, saudara akan dihina, tapi saudara harus tetap setia ikut Tuhan. Amin. Jangan goyang. Jangan karena saudara nggak kuat, nggak tahan, karena dihina, akhirnya saudara jadi sama seperti dengan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Yang saudara dan saya dapatkan ini bicara tentang keselamatan. Memang iblis nggak suka saudara selamat. Makanya mereka buat kacau di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, sehingga satu dengan yang lain saudara nggak akur dan sebagainya, saling menindas, saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena bicara kebenaran. Mereka nggak mau hidup dalam kebenaran. Karena mungkin mereka mendapatkan hasil dari kehidupan mereka dari cara-cara yang nggak benar, saudara. Walaupun mereka latar belakang Kristen semua. Tapi nggak semua orang mau hidup dalam kebenaran. Saudara akan dijauhi, saudara akan dikucilkan. Tapi tetaplah setia pada iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetaplah jalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah setia. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus mau kita semua menerima api Roh Kudus itu. Amin. Memang kalau saudara sudah menerima api dari Tuhan itu, saudara akan berbeda dengan orang lain. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang sudah menerima api dari Tuhan itu, punya tanggung jawab. Saudara harus jadi terang bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin. Saudara harus hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan justru saudara yang dipengaruhi, akhirnya saudara hidup sama seperti dunia. Saudara yang harus membawa warna sendiri, saudara. Bawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan menuju pada terang Kristus. Sehingga api yang di dalam kita terus menyala seperti apa yang menjadi harapan dari Tuhan Yesus Kristus. Betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar bahwa kita harus menerima baptisan itu. Artinya kita harus rela menderita. Harus mematikan semua kedagingan kita, manusia lama kita, harus kita matikan, kuburkan, dan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita tetap setia. Setia ikut Tuhan. Setia melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak pertentangan-pertentangan yang menentang kita, yang protes, yang tidak suka dengan kita, yang mengucilkan, memusuhi, menjauhi kita, memfitnah, menganiaya, bahkan membunuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.